Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Turtu Syafriza Perdana. Saya dari TISE 23P1 dengan NIM 1123 150012. Jadi kali ini saya akan membuat video demo aplikasi ya, lanjutan dari video yang ini. Nah, jadi ini lanjutan karena yang video sebelumnya itu kan untuk UTS, dan kali ini saya membuat demo aplikasi dengan lanjutan aplikasi dari yang sebelumnya itu kan, untuk persyaratan penilaian UAS saya. Jadi kita lanjut ke aplikasi dan codingannya. Let's go. Baik, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Turtu Syafriza Perdana. Kali ini saya di sini ingin menjelaskan atau mendemonstrasikan aplikasi lanjutan dari yang UTS kemarin. Pada video sebelumnya kita hanya membuat e-commerce-nya aja nih, kayak cuman bikin tampilan menu lalu keranjangnya aja udah, cuman kayak gitu doang kan, sama proses logout. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan secara keseluruhan alur dari proses implementasi deep link pada aplikasi e-commerce dan juga e-wallet. Langsung aja kali ya, kita langsung ke bagian pertama. Jadi untuk memenuhi kriteria penilaian dari dosen pengampu, saya di sini akan menjelaskan sesuai urutan yang ada pada penilaian. Yang pertama yaitu penjelasan arsitektur aplikasi serta dokumentasi proyek pada README GitHub. Nah, langsung kan di sini kita udah ada di README-nya si e-commerce ya. Di sini udah dijelaskan juga bahwa aplikasi e-commerce Toko Helm ini yaitu aplikasi mobile berbasis Flutter yang menyediakan platform untuk membeli helm. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur autentikasi Firebase yang mencakup verifikasi email dan login dengan akun Google. Selain itu, aplikasi juga memiliki tampilan modern dengan dukungan dark mode dan light mode. Aplikasi ini terhubung ke backend API berbasis Golang yang menggunakan database MySQL. Jadi sebenarnya ini udah saya masih ada plan. Jadi kan ini kan masih hanya toko helm. Kedepannya mungkin akan saya kembangkan menjadi toko aksesoris riding ya. Jadi cakupannya banyak, gak cuman helm. Ada wearpack juga, terus ada sepatu untuk riding, lalu ada jaket seperti contoh tuh jaket Rabbit and Wheels kan, terus ada sarung tangan, dan aksesoris berkendara lainnya lah ya. Jadi kedepannya mungkin saya akan kembangkan menjadi toko aksesoris berkendara yang mencakup banyak barang yang nggak cuman helm saja. Kalau ini kan kategorinya helm aja. Lalu di sini ada arsitektur aplikasi. Aplikasi ini dibangun menggunakan fitur base atau clean arsitektur ya, yang terbagi dalam directory core sebagai komponen utama dan fitur untuk modul-modul spesifiknya. Nah, di sini test stack-nya kita menggunakan front end itu Flutter, state manajemennya itu provider. Lalu autentikasi kita menggunakan Firebase Authentication, menggunakan email atau password dan juga Google Sign In. API client kita gunakan Dio. Untuk backend API kita gunakan Golang, dan hostingannya itu secara terpisah. Untuk database kita menggunakan MySQL. Lalu di sini ada sedikit penjelasan cara menjalankan proyek ya. Yang pertama, pastikan Flutter SDK kita di atas
versi 3.2.9. Lalu hubungkan emulator Android, bisa menggunakan Android Studio ya seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa juga kalian konekin HP kalian ke laptopnya atau ke PC-nya. Nanti akan terhubung device-nya. Lalu clone repository ini. Ya nih. Repository ini di clone. Lalu kalian masuk ke terminal. Lakukan cd uts_catalog_helm. Lalu kalian untuk menginstal dependensi atau fitur-fitur yang sudah tertanam pada aplikasi ini, kalian bisa Flutter pubget. Nah, jika proses instalasi dependensinya udah selesai, kalian bisa langsung jalankan dengan Flutteran. Dan jangan lupa juga sertakan backend-nya ya. Lalu di sini ada daftar dependensi bagian yang utamanya lah atau yang penting-pentingnya, yaitu Flutter sebagai framework UI utama, provider untuk manajemen state aplikasi. Di sini ada Firebase Core, Auth, dan Google Sign In untuk layanan backend autentikasi, Dio untuk melakukan HTTP request ke backend API. Lalu ada Flutter Secure Storage untuk menyimpan data sensitif secara aman. Lalu ada Share Preference untuk menyimpan data lokal. Lalu ada di sini saya tambahkan Image Picker untuk mengambil gambar dari galeri sebagai foto profil. Nah, ini dokumentasi proyek pada e-commerce-nya. Lalu di sini ada pada e-wallet-nya. Di sini saya menamakannya dompet helm atau helmet wallet, yaitu aplikasi mobile berbasis Flutter berfungsi sebagai dompet digital. Jadi nanti ketika kita melakukan pemesanan, larinya langsung ke aplikasi ini sebagai wadah untuk pembayaran ya. Ini pun sama, kita menggunakan konsep clean arsitektur untuk memisahkan logiknya bisnis dari UI dan data. Ya, dan struktur utamanya dibagi ke beberapa layer. Yang pertama itu ada core, ya kan, berisi fungsi utilitas, konstan, konfigurasi, dan root aplikasi. Lalu ada domain, berisi aturan bisnis inti, entities, dan use case. Lalu ada data, menangani pengambilan dan penyimpanan data, terdiri dari repositories, data source, yang berisikan API atau lokal, dan model. Lalu di sini ada presentation, berisi UI atau screens, dan logic tampilan atau state management yang datang menggunakan arsitektur block atau business logic component. Lalu di sini kita tambahkan injection, menangani pengelolaan dependensi menggunakan get it. Cara menjalankannya masih sama ya seperti yang tadi. Lalu di sini ada sedikit tambahan untuk pastikan konfigurasi Firebase sudah disiapkan seperti Google Service.json untuk Android dan Google Service info.please untuk iOS. Untuk dependensinya di sini ada state management menggunakan Flutter block dan equitable. Lalu ada dependency injection, get it, navigasi go router, jaringan atau network menggunakan Dio, dan Pretty Dio Logger. Untuk Firebase dan autentikasi masih sama, namun ada tambahan di sini Firebase messaging. Menyimpan penyimpanan lokal, di sini ada Flutter Secure Storage dan Share Preference. Lalu ada QR atau scanner menggunakan mobile scanner, dan ada app link sebagai nanti deep linknya kita menggunakan dependensi itu. Ada catch network image, lalu ada shimmer. Kita lanjut ke penjelasan salah satu bagian kode program. Di sini kita sudah menyiapkan enaknya ya ini dulu aja.
Untuk pada halaman ini itu kan payment deepling page. Payment deepling page itu dia berfungsi untuk membuka halaman konfirmasi pembayaran ya. Kan tadi alurnya nanti kita akan coba buka aplikasinya. Jadi alurnya itu nanti akan pembayaran masuk ke dalam e-walletnya untuk melakukan pembayaran. Nah, disinilah pemanggilan e-wallet itu terjadi kan. Sini langsung saja kita saya ngambil beberapa yang penting aja ya. Maksudnya yang benar-benar fungsinya sebenarnya semuanya berfungsi, cuman yang paling super duper pentingnya ya komponen inti lah kayak gitu kurang lebih. Yang pertama ini ada final object data ya kan, dia fungsinya itu menerima data pembayaran dari aplikasi merchantnya atau aplikasi e-commerce ya melalui deep link. Nah lalu pada sebenarnya juga di sini kita udah nyematin komentar di sini agar bagi pengguna yang ingin ngeklon repositori kita itu paham gitu apa isinya kan, fungsinya itu apa aja. Lalu di sini ada detail transaksinya ya. Ini yang nantinya akan menampilkan info detail transaksinya. Nah, nanti pasti di level atas itu ada merchant, yang kedua itu ada keterangan, yang ketiga itu ada referensi. Dia mengambilnya itu dari menggunakan deklarasi detail row. Nah, itu nanti kita bikin lagi di sini di bawah nih kelasnya. Nah, di sini detail row menggunakan label, value, dan const detail row lagi untuk require label dan value-nya. Lalu di mana ya? Bagian ini ini tuh disediakan, nanti akan ada button untuk membayar yang nantinya akan di tombolnya juga akan menampilkan jumlah pembayaran sesuai dengan pembayaran yang ada di e-commerce. Nah, lalu mungkin itu aja ya kalau untuk di halaman ini. Kalau untuk pada bagian e-walletnya, coba kita ambil gantian yang di bagian e-commerce-nya. Nah, untuk yang e-commerce itu kita jelasin ini aja deh, API konstan. Pada dasarnya semua code itu penting, namun ada beberapa code yang harus selalu dicek ya setiap kita ingin menjalankan aplikasi. Salah satunya pada API konstan ini. API konstan ini kan berisi API yang nantinya akan bagaimana yang ngomongnya ya, digunakan ini untuk konfigurasi API biar kita tuh manggilnya tuh lebih enak gitu, lebih gampang dari seluruh aplikasinya, dari keseluruhan aplikasi e-commerce-nya ini kan. Nah, kita tuh sini bikin kelas dulu API konstan kan. Nah, untuk bagian pertama ini ada string base URL. Ini tuh fungsinya tuh untuk port ya. Kalau yang ini untuk port. Kalau yang ini tuh biasanya dipakai untuk, bukan biasanya sih, memang digunakan untuk jaringan kita. Semisalkan ini
untuk mengecek agar program bisa jalan. Jadi gini, aduh, agak belibet, mohon maaf ya. Saya itu kadang sering ketika menjalankan program suka error, dan ternyata jaringannya, karena saya berubah jaringan, jadi ininya pun harus diganti menyesuaikan jaringan yang saya ambil. Untuk mengecek ya, kita gunakan ipconfig pada terminal ini, lalu nanti akan muncul. Nah, kita pilih yang wireless LAN adapter WiFi. Kita ambil yang IP address-nya nih. Nah, udah sama kan? Seperti yang di sini. Nah, cara mengeceknya itu jika aplikasi kita tidak bisa terbuka dengan notifikasi. Aduh, saya lupa lagi notifikasinya. Mohon maaf ini mah. Ya, intinya seperti itulah. Dan itu di dua device, kalau misalkan kalian menggunakan perangkat langsung seperti HP, itu langsung harus satu koneksi ya. Misalkan di sini saya menggunakan jaringan WiFi dengan namanya P. Si HP-nya pun harus seperti itu. Atau kalau enggak, si HP-nya menggunakan data, lalu dia melakukan tethering dan mengkoneksikan ke laptop ini. Lalu kita ketik ipconfig. Nah, muncul seperti ini, kita bisa copy. Nah, itu simpelnya seperti itu. Lalu di sini ada verify token ya. Ini endpoint untuk verifikasi token login buat user. Lalu di sini ada endpoint juga untuk mengambil data produk. Lalu ini untuk kelola keranjang, kelola pesanan, dan ini untuk melakukan proses checkout, merubah keranjang yang tadinya ada, merubah apa ya? Bukan merubah, membuat yang ada di keranjang itu menjadi siap checkout atau siap dipesan. Yang siap dipesan, siap dibayar gitu maksudnya. Jadi sebuah pesanan yang siap dibayar. Nah, itu. Lalu di sini ada connection timeout. Ini tuh batas waktu. Kalau connection timeout itu batas waktu yang diberikan ke server ya. Kita ngasih waktu ke server untuk ngambil data selama 15 detik. Sebenarnya ini hitungannya lumayan lama sih, 15 detik. Cuman gak apa-apa lah. Dari sini ada receive timeout. Kalau yang tadi itu koneksi ke server. Kalau ini tuh batas waktu responnya. Respon dari servernya nanti keluar setelah 15 detik. Jadi harus sama. Nggak bisa dong. Masa mau beda? Misalkan ini 7 detik, yang ini 10 detik. Lama banget ya. Atau sebaliknya. Kurang nggak sih? Kurang. Ya mungkin itu saja untuk penjelasan code dari saya. Lalu di sini saya akan menjelaskan demonstrasinya aja. Langsung aja lah demonstrasi alur. Demonstrasi alur alur transaksi dan juga deep link. Kita coba buka, kita konekin dulu device kita ya. Sebentar, ini ada beberapa. Oke, sekarang udah saya atur. Tadi sempat ada kendala kabel yang terus-terusan terputus. Nah, di sini kita menggunakan PowerShell saja ya sebagai wadah untuk menjalankan programnya.
Nah, jadi di sini saya ada 4 window. Nah, 4 table ini. Nah, yang pertama di sini tuh ada back end e-money-nya. Ini back end e-commerce-nya. Ini front end e-commerce-nya, dan ini front end dari e-wallet-nya. Nah, kenapa saya jalankannya di terminal bukan di cloud editor? Karena RAM saya nggak kuat ya, karena RAM saya itu cuma 8 GB. Kalau ngeran semuanya nge-hang. Oke, ini ada step by step sebelum kita menjalankan aplikasinya. Yang pertama itu kita pastikan SAMPIP nyala ya, SAMPIP atau kalian menggunakan apa. Lalu Docker itu untuk menyalakan Redis-nya ya. Redis ini nanti kita gunakan Redis juga di sini. Lalu langsung saja kita jalankan backend-nya dulu. Run Mango. Ini backend dari e-commerce-nya. Nah, kita jalankan juga backend dari e-wallet-nya. Nah, di sini sedikit pemberitahuan bahwa kalau misalkan kita ingin menjalankan 2 aplikasi, buat kalian yang belum tahu ya, kita kalau mau jalanin aplikasi jangan jalanin aplikasi lebih dari 1 lah, terserah berapa. Jangan 1 port. Nah, di sini kan ada portnya nih, yang tadi tuh, yang terdapat pada API konstan ini port kan. Nah, 1 port itu jatahnya 1 aplikasi. Jangan kalian 2 aplikasi 1 port. Ya, di sini pun portnya berbeda nih. Saya sudah ganti di sini. Nah, menjadi 8081. Dari yang sebelahnya itu 8080. Jadi di sini 8080 dan di sini 8081 ya. Nah, agar dua-duanya bisa berjalan gitu. Lalu kita jalankan saja langsung aplikasinya. Kita masuk ke Google. Nah, di sini pada halaman menu ini kita ditampilkan dengan 4 jenis barang ya. Dan di sini ada kategorinya. Nah, sesuai planning tadi saya tuh. Saya nyata di sini tuh untuk barang-barang yang lain seperti wear pack ataupun sepatu ataupun sarung tangan ya kan. Nah, di sini ada keranjang karena kita belum masukin barang sama sekali. Nah, di sini ada pesanan. Di sini ada pesanan yang sebelumnya sudah saya lakukan ya untuk proses pengetesan. Dan di sini ada profile. Nah, di sini juga kita bisa ngambil image dari galeri kita untuk jadikan foto profile. Di sini ada mode gelap ataupun mode terang. Di sini kita coba gunakan mode gelap. Nah, lalu kita coba proses checkout barang ya. Tapi sebelum kita lanjut ke proses, saya mau membuka aplikasi e-wallet dulu. Nah, kita sudah di aplikasinya. Nah, di sini kita coba top up dulu aja. Kita coba top up. Nah, sudah berhasil. Di sini ada riwayatnya juga. Nah, di sini riwayat top up saldo, order. Di sini ada penyaringan atau filternya ya untuk pengeluaran itu ini, dan untuk pemasukan ini. Lalu di sini ada juga verifikasi 2 langkah menggunakan email OTP. Lalu ada PIN juga.
Ya mungkin segitu aja lah. Lanjut kita ke aplikasinya. Set, kita lakukan proses checkout, masukin ke keranjang. Kita coba checkout satu aja. Alamat kita masukkan di Cilongok. Cilongok City. Catatan opsional, beli helm biar gak ketilang. Kita gunakan Helmet Wallet, si e-walletnya yang sudah kita buat tadi. Nah di sini masuk ke demonstrasi alur transaksi dan deep link ya. Jadi ketika kita masuk ke halaman place order ini atau halaman pembayaran, fitur deep link bekerja nih di sini nih. Nah, ketika saya memilih untuk metode pembayaran menggunakan e-wallet, dan ketika saya klik ini, aplikasinya nanti langsung nge-redirect ke aplikasi e-walletnya tadi. Nah, kita coba ya. Set. Nah, langsung kan. Nah, di sini ada total pembayaran 35.000. Kan tuh keterangan beli helm biar nggak ketilang. Lalu ada invoice-nya, invoice 10. Mohon maaf ini merchant-nya belum saya ganti ya. Nanti akan saya rubah. Karena ini masih belum saya ganti ke toko helm. Lalu kita bayar. Set. Sini ada masukkan PIN. Nah, disinilah sistem keamanan transaksi menggunakan 2FA ya. Jadi untuk memastikan keamanan sebelum saldo kepotong, aplikasi e-money ini menggunakan mekanisme two factor authentication atau 2FA atau konfirmasi PIN. Nah, habis PIN yang tadi kita lakukan autentikasi lagi. Kita harus punya Google Authenticator di aplikasi kita, lalu kita buka. Nah, di sini mungkin tidak terlihat, tapi di device kalian, kalau ini di HP-nya langsung, sini ada kodenya 141067. 141067. Kita masukin 141067. Nah, kalau sudah berhasil, langsung masuk ya ke status pemesanan. Kita juga bisa lihat detail pemesanannya. Nah, tanggal 2 Juli sesuai ya, 2 Juli 2026, satu item 35.000 sukses. Oke, kalau sudah kita kembali ke beranda, kita cek juga. Nah, udah ada nih order #10 ya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya jelaskan dari aplikasi saya ini. Apabila ada salah kata maupun kalimat yang mungkin menyinggung beberapa pihak, saya mohon maaf sebelumnya. Kurang lebihnya seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.